Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas episode 9 dan 10 dari miniseries The Pacific. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Mei 1945, di Okinawa, para marinir dari Kopika termasuk Eugene dan Snafu terlihat sedang berjalan menuju lokasi pertempuran. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan para tawanan yang merupakan tentara Jepang. Mereka pun mengejek para tawanan tersebut. Dan salah satu tawanan tidak terima dengan ejekan para marinir, hingga akhirnya terjadilah keributan. Tapi beruntung, pemimpin Kobi berhasil meredam keributan tersebut. Tidak lama setelah itu, para tentara Jepang dari kejauhan tiba-tiba langsung melancarkan serangan ke para marinir. Hingga malam hari, pertempuran pun masih terus berlanjut. Eugene, Snafu, dan yang lainnya diperintahkan oleh pemimpin Kobi untuk menggali lubang yang digunakan sebagai pertahanan mereka. Saat hampir selesai menggali lubang, pemimpin Kobi memerintahkan Eugene, Snafu, dan yang lainnya untuk menembakkan mortir ke arah para tentara Jepang. Namun ternyata senjata mortir mereka tidak berfungsi dengan baik, dan diketahui penyebabnya adalah peluru mortir yang basah terkena air hujan. Hal tersebut terjadi karena kelalaian marinir baru yang bernama Big. Eugene, Snafu, dan yang lainnya pun terpaksa harus mengambil lagi peluru mortir di tempat penyimpanan amunisi. Saat akan kembali, mereka melihat beberapa warga sipil Jepang yang sedang mencoba menyelamatkan diri. Tapi naas, para warga sipil tersebut pada akhirnya tewas semua. Esok harinya, para marinir dari Kopika kembali bergerak maju. Setelah semalam, mereka berhasil memenangkan pertempuran. Stay as long as you can. Follow my lead. Get up on the rock! Move it! Let's go. Dan saat semuanya sudah siap di posisi masing-masing, tiba-tiba warga sipil Jepang datang dari arah atas bukit. Pertempuran kembali dimenangkan para marinir Amerika. Namun warga sipil banyak yang tewas karena dijadikan jebakan dan tameng oleh para tentara Jepang. Tidak lama kemudian, serangan artileri menghujani para marinir.
dan diketahui serangan artileri tersebut ternyata berasal dari kawan mereka sendiri yang salah membaca koordinat musuh. Singkatnya, sudah 2 bulan lebih para marinir berada di Okinawa. Tapi pertempuran masih belum berakhir. Para tentara Jepang begitu tangguh dan tidak pernah menyerah dengan kondisi apapun. Saat sedang kencing, Eugene dipanggil oleh pemimpin kompi. Ia bersama marinir baru bernama Hem diperintahkan untuk memberikan koordinat di sebuah pondok kecil, tempat persembunyian para tentara Jepang. Setelah mendapat koordinat, Eugene pun langsung mengabari para marinir di bagian artileri. Left 2-0. Add 50 and try again. Target. Market concentration Baker for this sector. Namun tidak lama beberapa tentara Jepang terlihat sedang bergerak maju dan sepertinya akan menyerang para marinir. Eugene, Hem, dan yang lainnya pun langsung menembaki para tentara Jepang tersebut. Malam hari pun tiba. Hujan yang sangat deras dan lumpur yang ada di mana-mana membuat para marinir semakin frustasi. Sampai-sampai Eugene dan Snafu yang memang sudah sangat muak dengan kondisi tersebut pun terlibat perdebatan. Shut up! Shelter! Fuck you! Jesus Christ! Shut up! Fuck you! Shut up! Fuck you! Pig yang sedari awal sudah sangat frustasi pun bertambah frustasinya ketika melihat Eugene dan Snafu terlibat perdebatan. Hingga akhirnya ia pun keluar dari tenda tempat istirahat mereka. Dan ia langsung menembakkan senjatanya secara asal-asalan. Eugene, Snafu, dan Hem yang melihat itu seketika langsung berusaha untuk mencegahnya. Tapi terlambat, karena ulah Pig tersebut tentara Jepang dari kejauhan akhirnya mulai menyerang ke arah mereka. Dan alhasil Hem tewas terkena tembakan dari tentara Jepang. Tidak terasa, hampir 3 bulan mereka berada di Okinawa dan pertempuran masih terus berlanjut. Namun para tentara Jepang kini semakin terdesak. Para marinir dari Kompika pun memanfaatkan keadaan tersebut untuk terus bergerak maju ke pertahanan tentara Jepang. Singkat cerita, mereka berhasil menghabisi para tentara Jepang yang tersisa. Dan saat tengah berjaga, Eugene beserta Snafu mendengar suara bayi menangis dari dalam rumah kecil. Dan benar saja, saat mereka mengeceknya ternyata itu adalah bayi dari salah satu warga sipil Jepang. Bayi tersebut berhasil selamat, sedangkan ibunya sudah tewas mengerikan. Eugene dan Snafu pun nampak sangat syok melihat hal tersebut. Saat Eugene akan keluar, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang ternyata berasal dari seorang wanita tua yang terluka parah di bagian perutnya. Sambil menangis, wanita tua tersebut meminta Eugene untuk menembaknya saja agar ia tidak merasakan sakit lagi. Namun Eugene enggan melakukannya, meskipun wanita tersebut adalah orang Jepang. Eugene yang awalnya sangat benci dengan orang Jepang, seketika hati nuraninya langsung luluh. Rasa kemanusiaannya nampak mengalahkan kebenciannya itu terhadap orang Jepang. Wanita tua tersebut pada akhirnya tewas. Namun pandangan Eugene terhadap orang Jepang seketika langsung berubah. Dari yang awalnya begitu benci, kini ia justru terlihat begitu peduli. Sampai-sampai saat salah satu marinir menembak tentara Jepang yang sudah menyerah,
Eugene langsung memarahi marinir tersebut. You feel good? Huh? Killing your first Jap? Tepat di hari ke-82 di Okinawa, para marinir Amerika akhirnya berhasil mengalahkan tentara Jepang dan merebut Okinawa. Eugene, Snafu, dan Bargy terlihat sedang menikmati waktu santai mereka. Tidak lama pemimpin Kompi memanggil mereka dan kemudian memberitahu bahwa mereka, yaitu Amerika dan sekutu, telah menjatuhkan bom yang sangat dahsyat yang menyebabkan korban tewas begitu banyak. (15 Agustus 1945) di Rumah Sakit Militer Albany Long Island, New York, Lecky bersama pasien lainnya yang tengah dibacakan sebuah buku oleh seorang wanita tiba-tiba mendengar kabar bahwa Jepang akhirnya menyerah. The war's over. It's over. Adegan berpindah menuju Eugene, Snafu, dan yang lainnya, di mana para marinir begitu bahagia mendengar kabar Jepang menyerah dan perang akhirnya berakhir. Sementara itu, Lecky yang sudah sembuh dari lukanya akhirnya bisa kembali pulang ke rumahnya. Setelah sekian lama ia ada di medan pertempuran. Di dalam kereta, Eugene bersama marinir lainnya terlihat sedang menikmati masa-masa terakhir kebersamaan mereka sebelum mereka semua akhirnya berpisah dan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Di sisi lain, Lena yang merupakan istri Basilon terlihat sedang mengunjungi rumah orang tua Basilon. Ia disambut oleh orang tua dan adik Basilon. George. Would you like a coffee? No. Thank you, I'm fine. Tidak lama ia memberikan medali penghargaan milik Basilon, yaitu Medal of Honor, kepada ayah Basilon. Kita kembali lagi ke Eugene dan yang lainnya, di mana akhirnya kereta pun berhenti untuk menurunkan Bargy yang merupakan pemimpin regu Eugene dan Snafu. Di tempat lain, Lecky nampak sedang makan malam bersama Vera, yang merupakan sahabat sekaligus orang tercintanya. Lecky kemudian menceritakan bahwa selama di medan pertempuran ia selalu menulis surat untuk Vera, namun tidak pernah ia kirim karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Di dalam kereta, Snafu nampak sedang bersiap untuk turun karena sebentar lagi ia akan sampai di kampung halamannya. Sebelum turun, sebenarnya ia ingin berpamitan dengan Eugene, namun ia enggan melakukannya karena Eugene sedang tertidur pulas. Kita kembali lagi ke Eugene. Setelah semalaman menempuh perjalanan, ia akhirnya sampai di kampung halamannya. Ia pun sudah disambut oleh sahabatnya, yaitu Sydney. Mereka berdua kemudian bergegas menuju rumah Eugene. What do you remember about Mary Houston? Sure she will. The minute she goes blind. Well, hell yes! Eugene akhirnya sampai di rumah. Ibu dan ayahnya seketika sangat gembira melihat anaknya pulang dengan kondisi selamat. Tidak selang lama mereka mengadakan makan malam. Sang kakak yang saat itu ditugaskan di Eropa terlihat sedang pamer bendera Nazi. Saat tengah tidur, Eugene mengalami mimpi buruk. Nampaknya bayang-bayang kekejaman selama di medan pertempuran masih melekat pada dirinya. Ia pun nampak begitu murung dan seperti agak terguncang mentalnya. Kakaknya kemudian datang dan mencoba untuk menghibur Eugene, karena dulu ia juga mengalami hal yang sama dengan Eugene. Only nurses and they were off limits. Jesus H. Your single girl in Mobile is out to land a fighting man.
all the ripe fruit will fall off the tree right at your feet. Esok harinya, ayah Eugene yang merupakan seorang dokter yang merawat para veteran Perang Dunia ke-1 mencoba mengajak Eugene untuk berburu dengan tujuan agar Eugene bisa mulai melupakan kengerian perang. Tapi lagi-lagi Eugene belum bisa melakukan hal tersebut. Ia nampak kacau karena hal tersebut, sampai-sampai membuat ibunya khawatir dan sedih. Namun ayahnya yang tahu bahwa itu karena efek perang mencoba untuk menenangkan istrinya dan menyuruh istrinya untuk membiarkan Eugene sendirian terlebih dahulu. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita mini series The Pacific. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie Dian Firmansyah pamit. Salam Brewokers.